Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bab mansubatul asma. Artinya tentang isim-isim yang dibaca nasab. Ya, di VN udah dijelasin bahwasannya itu ada 15. Nah, yang pertama itu ada maf'ul bih. Al-maf'ul bih itu artinya objek. Misal contohnya qara'tul Qur'ana. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah Al-Qur'ana. Qara'tu ini fi'il plus fa'il. Ya. Ini fa'ilnya nih. Artinya aku telah membaca Al-Qur'an. Ya, qara'tu. Aku telah membaca. Qara'tu fi'il plus fa'il. Fi'ilnya qara'a, fa'ilnya tu, domir mustatir. Qara'tu. Ya, pasti setiap fi'il pasti ada fa'il. Siapa yang membaca? Aku. Aku membaca. Apa yang aku baca? Oh, ternyata yang aku baca adalah Al-Qur'an. Nah, dan Al-Qur'an ini dia posisinya menjadi maf'ul bih. I'rabnya nasab. Nasab, ya. Dan ciri nasabnya adalah fathah. Biasanya umumnya ciri nasab itu adalah fathah. Jadi kalau misalnya kalian menemukan suatu kata berharokat fathah, bisa jadi dia i'rabnya itu nasab karena biasanya emang nasab. Yang kedua itu al-masdar, masdar. Ya, misal contohnya nasron, ya. Nasoroyan suruh nasron, wa'ada ya'idu wa'dan, atau fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tuh, yang ketiga tuh. Kata yang ketiga itu adalah masdar. Ya, fi'il madi, fi'il mudhari, terus masdar. Contohnya nasortu zaidan nasron. Artinya aku telah menolong Zaid dengan sebenar-benarnya menolong. Jadi kata di kalimat ini yang menjadi masdar adalah kata ini yang terakhir. Nah, ini untuk mempertegas bahwasannya saya benar-benar telah menolong Zaid. Yaitu dia sudah memastikan bahwa dia itu udah benar-benar nolongin si Zaid. Paham? Nah, yang ketiga itu ada zorof zaman. Zorof zaman, ya, artinya adalah keterangan waktu. Az-zaman itu artinya waktu, keterangan waktu. Contohnya kata al-yauma. Nah, ada lagi sih selain al-yauma, terus bukrotan artinya pagi-pagi, godan artinya besok, terus masaan malam hari atau sobahan pagi, abadan gitu. Nah, biasanya mereka itu kata-kata tersebut itu berharokat fathah karena al-yauma kan keterangan waktu kan, hari ini berarti kan waktu, ya, masuk ke dalam kata waktu, ya, hari ini atau pagi ini atau sore ini, malam ini, itu biasanya berharokat fathah akhirnya karena dia selalu nasab, ya. Kata zarf zaman ini selalu nasab. Di sini contoh kalimatnya sumtul yauma, aku puasa pada hari ini atau aku puasa di hari ini. Jadi kalau di dalam zarf zaman itu atau zarf makan, dia sudah mengandung kata fi yang artinya di. Aku puasa hari ini, di hari ini. Sumtu, ya, ini dah fi'il plus fa'il. Aku puasa. Ya, puasanya kapan? Hari ini, al-yauma. Al-yauma ini bukan menjadi maf'ul bih seperti kata Al-Qur'an, akan tetapi dia menjadi zarf zaman karena artinya adalah hari ini. Yang keempat, zorof makan, ya. Zorof makan itu artinya keterangan tempat. Misal contohnya amama, ya, kata amama. Ya, ada lagi selain amama ada fauko, artinya di atas. Amama ini artinya di depan, fauko di atas atau tahta di bawah, terus summa atau huna di sana, inda di samping, ya. Banyak lah pokoknya, waro'a di belakang. Itu biasanya kata-kata tersebut itu berharokat fathah karena mereka itu selalu nasab, i'rabnya selalu nasab. Biasanya ciri nasab adalah fathah. Ya, contoh kalimatnya seperti ini, jalastu amama Zaidin, artinya aku duduk di depan Zaid. Oke, jalastu, ya, itu udah mengandung fi'il plus fa'il. Jalastu, aku duduk. Oke, aku duduk di mana sih? Oh, aku duduk amama. Amama itu artinya di depan, ya, sama seperti zaman, dia sudah mengandung kata fi di dalam kalimat atau katanya.
ya. Amama artinya di depan. Yang jadi nggak usah pakai jalastu fi amama, nggak usah tambahin fi, langsung aja amama gitu. Jalastu amama Zaidin, artinya aku telah duduk ya di depan Zaid. Atau kamu mau bilang aku telah duduk di belakang Zaid. Jalastu waro Zaidin, aku telah duduk di belakang Zaid. Mana nih? Ya, paham? Yang kelima, hal ya. Isim yang dibaca nasab itu hal itu artinya keadaan. Misal contohnya Ja'a Zaidun rokiban, artinya Zaid telah datang dengan berkendaraan. Oke. Ja'a Zaidun rokiban. Di sini yang menjadi hal adalah kata rokiban ini. Karena apa? Di sini kita lihat artinya Zaid telah datang dengan berkendaraan. Jadi misalnya ada orang bertanya gitu, Zaid udah datang nih. Nah, emang si Zaid datang naik apa? Atau si Zaid datang dengan apa? Oh, ternyata Zaid datang dengan berkendaraan. Entah itu motor kah atau mobil kah, intinya berkendaraan. Nah, kata rokiban ini dia menjadi hal untuk si Zaid, karena Zaid datang itu dengan berkendara, atau bisa boleh dengan jalan kaki, ya, syawian, syawian. Paham? Nah, yang selanjutnya yaitu isim yang dibaca nasab yang keenam adalah at-tamiz. Tamiz itu artinya apa ya? Dia tuh lebih kayak kata penjelas gitu. Bukan tegas ya, penjelas, jelas. Contohnya, ishtaro itu isyarina kitaban, artinya aku telah membeli 20 buku. Di sini yang menjadi kata tamiz atau posisi tamiz adalah kata kitaban ya. Ini tamiznya. Ya. Kenapa dia jadi kata tamiz, posisinya tamiz atau penjelas? Ya, kita lihat di sini aku telah membeli. Istaro itu udah fi'il plus fa'il. Ya, fa'ilnya itu tu domir ana. Istaro itu fi'il ya. Fi'il madi. Aku telah membeli isyrina artinya 20. Nah, kalau misalnya ya kenapa dia dibilangnya tamiz? Nih kita lihat, kalau misalnya tidak ada kata kitaban, ya. Istaro itu isyrina, aku telah membeli 20. 20 apa ya kan? Belum jelas kalimatnya. Nah, maka kalau ditambahin kata kitaban sudah jelas, berarti yang saya beli itu adalah 20 buku gitu. Kan kalau misalnya kita hapus kata kitabannya itu bisa 20 apa aja? 20 pulpen atau 20 mie atau 20 ya, apa aja. Tapi di sini kita tambahin kata kitaban. Oh, ternyata saya itu membeli 20 buku. Nah, maka kata kitaban itu menjadi tamiz, penjelas dari angka ini. Yang ketujuh itu al-musanna ya. Contohnya musanna itu artinya pengecualian ya. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan, artinya telah datang suatu kaum atau kelompok kecuali Zaid. Jadi di sini yang menjadi al-musannanya itu adalah Zaidan. Karena dia ada kata illa. Nah, maka setelah kata illa itu biasanya dibaca nasab karena dia menjadi al-musanna. Ya, peniadaan. Telah datang suatu kelompok, ya, kita artikan saja kaum sebagai kelompok. Nah, udah datang nih suatu kelompok kecuali si Zaid. Nah, berarti di dalam kelompok tersebut harusnya ada Zaid. Tapi pas datang si Zaidnya nggak ada gitu. Berarti ya pengecualian. Berarti yang datang suatu kaum kecuali Zaid. Berarti Zaid itu nggak datang. Oke, yang terakhir isim la. Yang terakhir itu ismu, nggak terakhir sih, yang ke-8 maaf. Yang ke-8 ismu la, isim la. La-nya di sini mempunyai jenis yaitu lalati linafil jinsi ya. Kata la ya, la itu kan biasanya artinya tidak, bukan ya. Tapi di sini ya, lalati linafil jinsi. Kata la yang berjenis nafi atau artinya itu peniadaan. Jadi isim la di dalam mansubatu asma ini adalah la yang mengandung peniadaan. Contohnya ya, la rojula fiddari, artinya tidak ada seorang laki-laki di rumah.
Nah, maka kata yang menjadi isim la itu adalah rojula, karena sebelumnya ada kata la. Nah, la ini mengandung kata la nafi, ya. Adalah nahi, artinya larangan, jangan gitu. Misalnya la tashrab, jangan kamu minum. La ta'kul, jangan kamu makan. Itu pakai la, ya. Tapi di sini diartikan sebagai, ya, nafil jenis peniadaan. Artinya la rojula fit dari, ya. Tidak ada seorang laki-laki di rumah, berarti peniadaan. Berarti tidak ada satu laki-laki pun di rumah. Ya. Paham ya? Atau la imro'atan fit dari. Ya, tidak ada seorang perempuan di rumah. Itu paham? Atau la atau liba fil fasli, tidak ada seorang siswa di kelas. Gitu. Peniadaan lah intinya. Mungkin penjelasannya cuma sampai 8 dulu. Kita akan lanjutkan minggu besok karena takutnya videonya itu durasinya itu terlalu lama, ya. Jadi kita lanjut minggu besok atau part 2-nya besok gitu. Jadi ini part 1, besok part 2, ya. Tapi tolong kalian pahami ya. Tolong kalian tulis dan catat seperti biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.